Pria ini mengambil sebutir emas dari segenggam pasir. Anak laki-laki di sebelahnya tampak menghina. Dia menuangkan segenggam pasir ke dalam mangkuk, menuangkan setengah mangkuk air ke dalam mangkuk, lalu mengocoknya perlahan. Metode ini membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk berlatih. Jika menurut Anda tidak apa-apa, ambil emasnya. Lelaki tua itu melihat Tran Bao Kim juga memiliki sedikit keberanian, maka ia langsung menuliskan namanya di daftar calon. Ini adalah tambang biji terbesar di Sungai Moksuong. Setiap tahun, mereka dapat mengolah emas dalam jumlah besar. Banyak orang berlari ke sini untuk mendulang emas. Namun tempat ini segera ditempati oleh perusahaan Gongma. Semua emas yang bisa diolah harus disetor. Pendulang emas hanya menerima 6 gram dedak emas per bulan. Karena jika ada yang mencuri emas, para penjaga selalu berpatroli. Bahkan jika Anda tidak lari, Anda harus mencari orang setiap hari. Melihat orang di sebelahnya sakit perut, Tran Bao Kim dengan ramah melaporkannya kepada kapten. Tanpa diduga, kapten meliriknya. Tidak hanya tidak memanggil dokter, tapi dia juga menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada juniornya untuk menarik orang ini keluar dari barisan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memukulinya. Matikan! Matikan! Tran Bao Kim ketakutan setengah mati. Aku tidak bisa. Saya serahkan. Saya serahkan. Pria itu kemudian diseret ke dalam hutan sambil mengeluarkan sebuah balok emas sebesar ujung jari. Tiba-tiba menyembunyikan emas di sana. Saudara, ini adalah tembakan nyata. Saya pikir itu cukup untuk membayar emas. Namun tadi sangka keesokan harinya, jasadnya muncul di sungai. Katakan padaku siapa yang melakukannya. Siapa lagi yang ada di sini? Saat ini, Tran Bao Kim mengetahui bahwa ada seorang pembunuh di dalam biji tersebut. Mengkhususkan diri dalam menangani beberapa orang atau manipulator. Saking gelapnya tempat ini, para pendulang emas tidak berani protes. Gaji yang sedikit setiap bulan adalah satu-satunya harapan. Tapi tidak semua orang mengira gaji itu palsu. Saat gaji tiba, Tran Bao Kim mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut secukupnya. Ini mungkin bukan dedak emas. Ada kotoran bebek di dalam. Dia menuangkan emas dedak di atas piring dan memanaskannya dengan api. Tidak lama kemudian, biji bekatul kuning berubah warna. Apakah kuningan? Campur kuningan menjadi dedak bebek. Bebek memakannya dan kemudian mengeluarkannya di feses. Lalu warna kuningan ini akan menjadi seperti dedak emas. Sangat sulit dibedakan dengan mata telanjang. Mereka hidup dan mati mendulang emas tetapi pada akhirnya tidak menerima apa-apa. Karena semuanya terungkap. Maka saat gaji dibagikan, manajer Fukin Siam mau tidak mau menggunakan emas asli. Yang lain senang menerima gaji mereka, tetapi hanya Tran Bao Kim yang tidak. Dia bergegas untuk bertanya mengapa dia tidak ada di sana. Fukin Siam sekali lagi melemparkan sekantong emas 20 gram kepadanya. Mengapa begitu banyak? Gaji kerja? Segera tahu Fukin Siam tidak begitu baik. Dia ingin mengusir Tran Bao Kim agar dia bisa terus menggunakan kotoran bebek sebagai emas di masa depan. Apalagi biaya pemecatan untuk pekerjaan sekecil itu, tidak ada yang pelit seperti dia. Tran Bao Kim dengan marah kembali, menyuruh temannya membawa emas ke toko untuk membeli daging. Tadi sangka toko ini malah lebih mahal. 1 gram emas hanya ditukar dengan 1 mata uang. Dia menuangkan 10 gram untuk membeli sedikit daging. Setelah selesai makan, keesokan paginya Tran Bao Kim dibawa pergi. Dia diam-diam memotong talinya. Ketika para penjaga tidak memperhatikan, dia melompat keluar dari mobil dan berlari kembali. Tapi tidak jauh dari berlari, para penjaga mengejar mereka. Jangan lari. Lari lagi dan aku akan menembak. Berhenti. Lari lagi. Lari lagi. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul di depanku. Mengatakan bahwa anak dari kakak perempuan di sebelahnya sedang sakit dan sedang terburu-buru mencari dokter. Tran Bao Kim khawatir karena dia tidak punya alasan untuk tinggal. Jadi saya langsung mengatakan bahwa saya pergi ke sekolah kedokteran sehingga saya tahu bagaimana cara memeriksanya. Ada juga beberapa obat di dalam tas. Jadi mereka membawanya pulang. Sentuh dahi bocah itu, lalu periksa matanya lagi. Atu bertanya bagaimana situasinya. Aku tidak tepat waktu sekarang. Pernahkah kamu melihat titik merah ini? Mungkin digigit kutu di belakang gunung? Infeksi ensefalitis. Penyakit jenis ini memiliki gejala awal yang sama seperti pilek. Disertai muntah. Jangan tunda. Begitu demamnya tidak turun, itu hilang. Tidak menyangka akan begitu serius. Pria itu segera menjadi tidak sabar.
Kau bilang itu tidak bisa diperbaiki. Tapi sekarang harus disembuhkan? Jika saya tidak bisa mengatakannya, detik berikutnya adalah pergi ke Taitin. Tapi dia punya satu syarat. Berapa banyak emas yang kamu inginkan? Aku tidak butuh emas. Biarkan aku tinggal di sungaimu. Oke. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan alasan bahwa penyakit ini bisa menular untuk mengusir mereka semua. Gunakan cuka putih untuk menyiram di dalam dan di luar ruangan. Namun, dia segera mengungkapkan senyum licik. Kemudian keluarkan obat flu dari kantong dan berikan kepada anak untuk diminum. Dalam waktu kurang dari setengah jam, demam bocah itu mereda. Pada saat ini, temannya berlari untuk menemukannya. Sekarang, seluruh tumor dikabarkan. Kamu sangat baik, kamu tahu cara mendiagnosis. Sebenarnya Batur hanya ditakut-takuti dari balik gunung. Ditambah lagi dingin, itu hanya flu biasa. Untungnya saya membawa antibiotik. Obat ini sangat umum di dalam air. Tapi di tempat seperti ini, itu bisa menyelamatkan nyawa. Ketika teman Anda mendengarnya, dia mengangguk kagum. Trik ini baik-baik saja. Saat Atu melihat anaknya sembuh, dia tidak hanya menyetujui permintaan Tran Bao Kim untuk membiarkannya tinggal. Tapi biarpun dia jadi manajer, gajinya juga berlipat ganda. Tran Bao Kim tentu saja setuju. Dan sisi ini buruk. Sungai di sampingnya mencapai dasarnya, tidak ada lagi emas yang bisa digali. Pekerja tidak ada hubungannya. Bahkan anjing itu menganggapnya menganggur. Hanya harus menggali dengan sungai di sebelahnya. Tanpa diduga, dia diejek oleh pihak lain. Pemimpin memukul kepala lawan dengan keras. Kedua belah pihak langsung jatuh ke huru-hara. Ketika Fukin Xie datang, semua orang melihat sedikit darah pada semua orang. Sungai telah surut. Itu dewa yang tidak mau memberi makan. Jangan saling menyalahkan lagi. Mulai sekarang, kita akan bekerja sama lagi. Luk tua, apakah kamu yang bertanggung jawab hari ini? Hukuman 1 bulan dedak emas. Ekspresi Old Luk jelas tidak setuju. Anjing berhenti ayam. Selain itu, dia bisa melakukan apa saja demi emas. Di malam hari tidak ada siapa-siapa. Luk tua membawa saudara laki-lakinya dan mengambil semua emas dari tambang. Tapi dia masih belum melampiaskan amarahnya. Sebelum pergi, dia membakar kamar. Karena dia memegang pistol, pekerja lain hanya bisa tutup mulut. Menatapnya, dia mengambil emas itu dan pergi. Api menyala sepanjang malam. Seluruh bengkel Tumok berubah menjadi tumpukan puing. Ditambah musim hujan yang akan datang, sungai tidak bisa lagi mendulang emas. Para pendulang emas satu persatu pergi. Melihat tambang biji yang kosong, Tran Bao Kim juga tidak punya pilihan lain. Saya hanya harus membawa barang bawaan saya dan pergi. Tapi dia tidak akan pulang. Ini menggunakan 6 gram dedak emas untuk menyewa mobil ke tambang emas terkenal lainnya. Aku mendengar itu sangat berbahaya di sana. Alasan dia berkelana dari satu tambang ke tambang lainnya bukan karena emas. Ini untuk mencari saudara yang hilang. Saya tidak tahu apakah saya akan mendapatkan sesuatu kali ini. Atau cerita apa yang akan Anda temui.